Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang, selamat bergabung di Zoom Meeting Evaluasi Self-Talk. Jadi, ini materi untuk mengevaluasi bagaimana teman-teman menggunakan self-talk teman-teman sendiri ya. By the way, kita sudah tahu bahwa self-talk itu adalah berbicara kepada diri sendiri. Self-talk, berbicara kepada diri sendiri. Jadi sebenarnya kenapa ini jadi bahasan, sebab kuantitas kita berbicara dengan diri sendiri itu lebih banyak daripada kita berbicara dengan orang lain. Dan yang menarik, karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengawasi pembicaraan kita dengan diri sendiri, seolah-olah kita tuh bebas gitu loh untuk berbicara apapun, termasuk yang buruk-buruk. Mohon maaf kalau seandainya mengumpat kepada orangnya mungkin agak segan, tetapi mengumpat dalam hati itu cenderung bisa kita lakukan. Tetapi poinnya adalah bahwa kualitas self talk ini, meskipun orangnya katakanlah tutur katanya baik ke orang, bisa jadi self talknya buruk gitu. Sampai sini dipahami ya teman-teman semua. Jadi self talk ini sangat berpengaruh besar. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman semua, kenapa self talk ini jadi isu kita? Saya akan ngulang-ulang. Materi ini saya ulang-ulang. Saya sudah menyampaikan berkali-kali. Kenapa kita mesti mempelajari self talk? Sebab ternyata teman-teman semua, kita berkuasa untuk memilih ucapan-ucapan kita. Oke. Sementara kalau pikiran, nah ini nih bedanya nih antara self talk dengan pikiran ya. Kalau pikiran Anda mengimajinasikan sesuatu, itu kadang-kadang muncul gambar-gambar yang lain. Benar? Benar nggak? Anda mengimajinasikan sesuatu, itu bisa muncul gambar-gambar yang lain. Kecuali Anda memang sudah berlatih. Sekali lagi, kecuali Anda sudah berlatih. Contoh sederhana. Bayangkan uang 100.000 berjumlah 5 di tangan Anda. Ada 100 ribuan tapi jumlahnya 5 lembar. Di tangan Anda bayangkan Anda memegang 100.000 5 lembar. Tidak semua orang bisa mempertahankan dalam waktu minimal 10 detik. Coba. Bayangkan selama 10 detik aja. Itu gambar bisa lompat-lompat. Gambar bisa berubah-ubah. Benar teman-teman semua? Oke. Jadi ternyata gambar bisa berubah-ubah. Artinya apa? Ternyata kita nggak bisa tanda kutip mengendalikan pikiran kita. Makanya ada orang yang mengatakan, oh jadi intinya berpikir positif. Oh jadi intinya berpikir positif. Dari Hong Kong berpikir positif. Nggak bisa gitu loh. Anda nggak bisa ngendaliin pikiran Anda gitu loh. Bukan nggak bisa, konteksnya adalah jauh lebih menantang mengendalikan pikiran dibandingkan dengan mengendalikan self talk. Tapi kalau kita mengendalikan self talk, ya Anda tinggal ucapin aja. 10 detik aja, Alhamdulillah ya Allah, saya menerima 500.000 hari ini. Bahkan lebih. Alhamdulillah ya Allah, saya menerima 500.000 hari ini. Bahkan lebih. Ucapan berulang-ulang, bahkan 1000 kali pun Anda sanggup. Sampai sini, clear? Itu sebabnya teman-teman semua, Anda tidak dihisab karena pikiran-pikiran Anda. Oke? Jadi, kita tidak berdosa karena pikiran-pikiran kita. Termasuk ketika sebuah niat jahat, ini niat jahat nih, ada niat jahat nih. Tapi tidak dilakukan, maka itu jadi pahala. Niat jahat tidak dilakukan. Oke, tidak. Tapi niat jahat dilakukan jadi dosa. Jadi ketika jadi tindakan, sekedar niat saja itu enggak jadi masalah, teman-teman semua. Oke, sekedar jadi niat. Karena apa? Karena memang kita tuh seperti punya tantangan tersendiri untuk mengendalikan pikiran-pikiran kita. Nah, untungnya kita bisa berbicara nih. Allah ngasih semacam kemampuan kita untuk berbicara sehingga kita bisa men-setting
kita bisa mengarahkan pikiran-pikiran kita sesuai konten ucapan. Contoh, enak kali ya kalau makan rujak, oke, pikiran langsung mikirin rujak. Kurang lebih seperti itu. Kalau belum masuk ke sugesti kepikiran, diulang-ulang. Sampai sini clear. Kenapa kita mesti mempelajari self-talk? Baik. Nah, jadi teman-teman semua, sekarang bagaimana self-talk yang baik gitu loh. Bagaimana self-talk yang baik? Jadi Anda mesti paham, konten pikiran, kalau enggak yang negatif, yang positif. Udah itu aja. Oke. Konten pikiran itu cuma dua. Kalau enggak yang negatif, yang positif. Benar? Kita tidak membahas tentang dari mana konten negatif ini muncul. Kita nggak ngebahas itu, terlalu jauh. Tetapi kita ingin mengatakan bahwa, saya ingin mengatakan di sini bahwa konten pikiran, kalau nggak negatif, positif. Apa indikasi negatif positif? Indikasinya adalah apakah memang itu keinginan Anda atau bukan. Kalau seandainya bukan keinginan Anda, itu negatif. Kalau seandainya itu keinginan Anda, itu positif. Itu aja. Jadi standar penentuan bahwa itu positif atau negatif adalah keinginan Anda sendiri. Contoh teman-teman semua. Mungkin Anda pernah bercerita tentang kehidupan yang menyedihkan. Bercerita untuk sebuah konten di media sosial. Anda penulis buku, Anda menceritakan di dalam buku itu kehidupan yang menyedihkan dari seseorang. Pertanyaan saya, apakah Anda menginginkan itu? Kalau enggak, itu yang negatif. Oke, itu yang negatif. Beda cerita kalau Anda menceritakan, ceritanya belum selesai, Anda menceritakan kesusahan hidup seseorang, tapi Anda punya rencana, nanti orang itu akan bahagia, gitu ya. Akan bahagia. Oke, jadi nggak berhenti sekedar kesusahan hidup, tapi ada ending bahagianya. Nah, itu Anda inginkan, oke, itu jadi positif. Sampai sini, paham ya? Nah, teman-teman semua, tanpa disadari sebenarnya self-talk itu, ini jadi luas. Lagu-lagu yang Anda dengar, itu bisa jadi konten self-talk. Film-film yang Anda tonton, itu jadi konten self-talk. Yang paling terasa adalah film horor. Dulu, mungkin teman-teman pernah nonton ya, mungkin atau pernah dengar film The Ring. Itu dari Jepang yang kemudian film itu ditiru juga oleh Amerika. Film The Ring. Ada ring 1, ring 2, ring 3, kalau nggak salah ada ring O. Luar biasa itu. Itu takutnya apa sih hantunya keluar dengan cara yang tidak diduga. Kalau hantu keluar dari kuburan itu udah biasa. Kalau hantu keluar di balik semak-semak itu udah biasa gitu ya. Ini hantu keluar dari layar komputer. Kaget kan? Ada satu masa di mana saya nggak mau lihat layar komputer setelah nonton film itu. Berarti tanpa disadari itu menjadi self-talk negatif saya. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi? Kurang lebih seperti itu. Jadi tontonan ternyata membentuk self-talk juga. Tontonan positif membentuk self-talk positif, tontonan negatif membentuk self-talk negatif. Termasuk juga teman-teman semua, apa kata orang gitu. Apa kata orang. Oke, curhat-curhat orang, pembicaraan orang, itu juga jadi self-talk kepada Anda. Oke. Nah, ingat, tujuan mengucapkan self-talk adalah untuk memprogram ulang pikiran. Ingat ke situ. Goals-nya. Tujuan membentuk membiasakan self talk, tujuan kita memperbaiki self talk kita tujuannya untuk memprogram ulang pikiran. Berarti Anda mesti sadar dulu dong apa yang akan Anda ubah dari pikiran-pikiran Anda. Sampai sini paham? Anda mesti sadar kenegatifan pikiran mana yang Anda miliki, yang terjadi pada Anda, atau yang Anda pendam. Pikiran negatif yang mana nih, gitu loh. Anda mesti sadar. Oke. Nah, teman-teman semua, opsinya cuma dua. Ketika Anda membayangkan self-talk negatif,
Maaf, ketika Anda membayangkan hal-hal negatif, berarti Anda mesti menimpa dengan program penghapusan gambaran negatif itu. Saya ulang. Kalau seandainya Anda dalam pikirannya muncul gambaran-gambaran negatif, muncul pikiran-pikiran negatif, muncul hal-hal yang tidak Anda inginkan, maka self-talk Anda bertujuan menghapus ini. Bagaimana caranya? Nanti di belakang saya jelasin. Tapi kalau seandainya dalam pikiran Anda ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang Anda inginkan, maka self-talk Anda adalah menguatkan ini. Sampai di sini paham? Paham, saudara-saudara? Kalau paham, ketik paham. Oke. Sampai sini dulu. Saya kecepatan nggak teman-teman semua? Ada nggak di antara Anda yang belum paham dengan materi ini? Kalau yang belum paham, tolong raise hand ya. Baik. Semuanya paham. Oke. Baik teman-teman semua. Nah, sekarang gini. Self-talk apa contoh gambaran-gambaran negatif Anda? Kadang-kadang ini bias. Anda bisa jadi tidak menyadari bahwa Anda itu sebenarnya negatif. Bias. Kayak gitu ya. Contoh. Kadang-kadang kita membenarkan ketidakmampuan diri kita. Benar nggak teman-teman semua? Kadang-kadang kita membenarkan ketidakmampuan diri kita. Kadang-kadang kita memaklumi ketidakmampuan diri kita. Contoh, katakanlah Anda ingin bayar hutang. Aduh, ini hutang gimana ya? Masih gede aja. Dan Anda ngelihat gitu loh, income Anda itu kemarin tuh sekian. Ini hutang tuh sekian. Wah, ini masih jauh gitu. Apalagi saya punya tanggungan lagi. Nah, kita nggak sadar itu tuh self-talk negatif. Maka teman-teman semua, daripada kemudian Anda harus ngontrol pikiran Anda, mendingan Anda rasakan hati. Nah, ini teman-teman semua. Anda mesti merasa ke hati. Kalau seandainya hati Anda nyaman, indikasi pikiran Anda positif. Kalau hati Anda tidak nyaman, indikasi pikiran Anda negatif. Sampai sini clear? Paham? Oke. Jadi sekali lagi, Anda ingat hutang Anda. Lalu Anda melihat kemampuan diri Anda kemarin-kemarin. Ternyata angkanya katakanlah ya nggak nyampe setengahnya dari hutang. Bahkan 10%-nya, jangan-jangan 10% enggak. Sebutlah hutangnya 1 miliar. Ini income saya di bawah 10 juta. Ya Allah, gimana bayarnya? Oke. Daripada Anda melakukan pembenaran-pembenaran bahwa ini sangat mustahil, lebih baik Anda mengucapkan self-talk positif untuk memperbaiki perasaan Anda yang muncul dari pikiran negatif. Oke. Memperbaiki perasaan Anda yang muncul dari pikiran negatif. Bagaimana memperbaikinya? Teman-teman semua. Self-talk itu Anda bisa lakukan dengan zikir sambil Anda membayangkan pikiran negatifnya. Jadi sebenarnya program menghapus pikiran negatif dengan self-talk adalah Anda mesti jelas pikiran negatifnya, lalu ucapkan kalimat-kalimat positifnya, baik itu zikir maupun ho'oponopono.
Kalau seandainya Anda tidak tahu gambaran negatifnya, tapi Anda zikir atau ho'oponopono, seolah-olah peluru-peluru ini tidak tepat sasaran. Seolah-olah. Tapi kalau zikir, meskipun nggak tepat sasaran, nggak apa-apa. Makanya ada istilah ho'oponopono kohambar. Sebenarnya gambarannya nggak tepat. Gambaran yang tepat itu apa? Gambaran yang kalau Anda ingat Anda nggak nyaman. Kenapa gambarannya sering nggak tepat? Karena nggak nyaman tadi, si pikiran nggak mau kadang-kadang untuk ngebuka lagi. Sampai sini clear? Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman semua? Oke. Kalau saya pakai tulisan lebih fokus gambarnya bagus, bagus, bagus. Silahkan, silahkan. Oke. Jadi teman-teman semua, manakala Anda merasa tidak nyaman, sebutlah Anda ingat seseorang, Anda ingat sebuah peristiwa, Anda ingat sebuah kejadian, atau Anda ingat sebuah benda. Contoh teman-teman semua. Siapa di antara Anda yang pernah kehilangan uang? Kalau diingat nyesel. Apakah septoknya kemudian mengatakan, udahlah saya mah ikhlas, saya mah ikhlas, saya mah ikhlas? Bukan. Bukan begitu. Bukan begitu septoknya. Baik itu hilang karena hilang jatuh, maupun hilang karena dipakai orang, nggak balik, maupun hilang karena diperdaya, ditipu, dimanfaatkan. Apapun itu. Pokoknya intinya Anda ngerasa hilang. Uangnya Anda hilang. Hilang dari kuasa Anda. Oke. Teman-teman semua, bayangkan bayangkan bagaimana uang itu hilang. Kalau itu berkaitan sama orang, bayangkan wajah orang-orangnya. Dan ucapkan, ya Allah, saya ridho, ya Allah, saya terima takdir saya ikhlaskan, ya Allah, saya ridho, saya terima takdir saya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Sampai Anda merasa lega. Saya lupa ternyata AC-nya 25 pantesan dingin. Allah Akbar. Oke, jadi teman-teman semua, Anda bayangkan orang-orangnya. Anda bayangkan eh, yang bikin tidak nyaman tuh saat ngebayangin orang atau saat ngebayangin uang atau dua-duanya. Bagaimana Anda menyerahkan uang itu? Nah, yang menarik begini, yang menarik. Minimal teman-teman semua, Anda pertahankan gambar itu dalam pikiran Anda selama 5 detik. Minimal banget. Contoh, Anda membayangkan orangnya. Bayangkan orangnya dalam wajah Anda 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sepanjang Anda membayangkan itu, Anda ucapkan, ya Allah, saya terima, ya Allah, takdir saya. Saya ridho dengan masa lalu saya, ya Allah. Saya maafkan dia. Saya ikhlas, ya Allah. Astagfirullahalazim. 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 Kalau pengen nangis, benar. Memang benar itu benar. Nangislah. Lakukan terus. By the way, ini masih banyak aja yang masuk ya. Padahal kita udah tadi jam 8.20 loh.
Oke, oke, sampai sini ada pertanyaan. Mizani, Mizani buka suara Mizani. Ya, Coach. Ya, mengenai apa self-talk ini ya. Jadi kalau pas ngebayangin satu hal yang nyakitin, baru berapa detik kok pikirannya langsung kemana-mana ya, Coach. Iya Terus, kan? Iya, sebentar, sebentar, sebentar. Biar saya nggak lupa juga nih ya. ya, Kemana-mana karena pikiran Anda nggak nyaman. terus, Terus yang kedua, jadi misalkan sakit hatinya saat. Jadi kalau fokusnya tuh pas kejadian, misalkan ada hal yang gak nyaman sama suami nih, pas malam-malam. Saat itu tuh, marah kepengen apa, langsung tuh istighfar gitu. Tapi pas mau terapi, pas mau iniin, si pikiran tuh jadi kemana-mana, jadi wah udah jadi nggak ke satu itu gitu. Jadi banyak oke. numpuk. Makanya saya bilang minimal 5 detik dipertahankan. Kalau 5 detik dipertahankan, minimal itu jadi niat lah. Jadi nggak usah nunggu untuk khusus kita ini ya, saat itu aja langsung gitu. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho dengan takdir saya. Ya, jadi konteksnya ini kan pengalaman negatif itu bukan hanya saat itu aja, Mbak. Iya, Konteksnya bisa jadi Anda ingat waktu kecil pernah jatuh, nggak ditolongin, malah diketawain sama teman-teman, misal. Paham? iya. Jadi, Nah, nah, kejadian-kejadian macam itu yang bikin Anda nggak nyaman. Itu yang menciptakan self-talk negatif, ya. untuk Jadi, bayangkan minimal 5 detik, saya bilang tadi ya. 5 detik ya. Satu lagi, Cok. Heeh. Jadi kalau misalkan gini, ini mah kejadiannya yang sekarang nih, bukan yang dulu gitu. Ada kejadian yang nggak nyaman. Jadi apa saat itu tuh udah aja langsung gitu ya, Coach, yang nggak usah kita Sebentar, sebentar. Ini pertanyaannya ambigu nih. Sekarang kan Anda lagi nonton saya nih. kemarin deh malam-malam. Oke, berarti kalau kemarin atau malam itu kan kemarin, dulu kan, kejadian udah berlalu kan, Maksudnya bukan yang bener dulu nggak? banget. Iya, tapi kan itu kemarin-kemarin udah berlalu kan. Kalau Ya, Anda berpikir tentang apa yang harus saya lakukan setelah nonton ini, berarti kan udah ngebayangin statusnya, bener kan? iya, kemarin. Heeh. Tapi kalau Anda membayangkan nanti kalau kejadian lagi, berarti Anda membuat rencana kejadian lagi, paham? Iya, iya, iya. Jadi Nah, eh heeh, heeh. Masa gini ayo, kok, ayo, ayo, ayo. kemarin kan belum di HPP tuh, yang kemarin gitu, belum belum di HPP karena pas pas di HPP tadi subuh tuh ya, nggak berhasil gitu, 30 menit tuh nggak keluar emosinya gitu. Oke, itu bukan nggak berhasil. Itu bukan nggak berhasil, Bu. Itu belum berhasil. Berarti butuh waktu lebih banyak. Paham? Ya, 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 tapi masih, Pernyataan nggak berhasil itu self talk negatif, Mbak. Itu iya, keputusan untuk tidak berhasil. iya, iya, benar-benar dirubah ya, belum Oke. berhasil. Contoh gini, anak Anda makan 2 sendok terus dia ngamuk. Kenapa? Aku nggak kenyang-kenyang. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Nambah lagi, Nambah lagi makannya. jadi harus ditambah lagi ya gitu. Tambah lagi. Hmm, Paham? ya, 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 paham, paham, Coach. Oke. Oke, sip. Oke, baik teman-teman semua. Saya cek. Kalau terbersit pengalaman negatif bisa langsung ho'oponopono, bisa. Itu yang saya maksud di materi ini. Ketika pikiran Anda muncul gambaran-gambaran negatif lalu perasaan Anda tidak nyaman, maka self talk Anda seperti apa? Self talk Anda adalah ya Allah, saya ridho dengan pengalaman itu, saya ridho dengan takdir saya terima masa lalu saya, kurang lebih seperti itu. Lalu istighfar berulang-ulang atau ho'oponopono berulang-ulang. Nah, tipsnya adalah minimal pertahankan bayangan itu 5 detik. Kalau ada barang-barang penting yang kita tiba-tiba rusak, oke. Sedang itu penting mau kita pakai, tetapi terbayang dulu di istighfar, tetap dibayangin dulu. Oke, ya. Kalau misalkan pada saat kejadian,
tapi jangan direncanakan sih. Kadang masih ada nyeseknya, itu berarti belum beres. Ini belum beres kalau masih ada nyeseknya mah. Nah, ini Pak, kalau lagi terapi tanda tangan, kan per gambar 30 menit. Bagaimana kalau minimal pertahankan 5 detik? Dan bagaimana kalau pikirannya kabur-kabur terus atau kita sulit membayangkan? Ingat, saya bilang, ini mah jalanin aja patokannya ke perasaan, sampai perasaannya lega ya. 5 detik, meskipun setelah 5 detik kabur nggak masalah. Minimal 5 detik dipertahankan gambarnya. Setelah di Ho'oponopono lalu ucapkan yes set ya Pak. Ya silahkan. Lanjut ya teman-teman semua ya. Saya review sedikit. Sekali lagi, tujuan kita memperbaiki self talk agar kita bisa memperbaiki pikiran. Saya ulangi. Tujuan kita memperbaiki self talk agar kita bisa memperbaiki pikiran. Kalau kita ingin memperbaiki pikiran, berarti kita mesti sadar ada yang keliru dengan pikiran kita. Bagian mananya? Kita mesti sadar. Nah, indikasi pikiran kita keliru adalah manakala kalau kita ingat sesuatu, hati enggak nyaman. Kalau ingat sesuatu, hati tidak nyaman. Itu aja. Sebab apa? Seringkali kita berpikir sesuatu sebenarnya negatif, tapi kita merasa itu positif. Contoh, Anda membayangkan ketidakmampuan diri sendiri di masa depan. Anda merasa benar dengan bayangan itu. Anda merasa benar dengan ketidakmampuan itu, sebab memang kemarin-kemarin Anda tidak mampu. Itu sebenarnya udah pikiran negatif. Tapi di antara kita seringkali lupa bahwa itu tuh pikiran negatif. Kita merasanya itu pikiran positif dan itu wajar. Maka teman-teman semua, patokannya bukan tentang gambar-gambar, tetapi tentang perasaan-perasaan. Kalau perasaan Anda nggak enak, oke, ini udah pasti ada pikiran negatif. Kalau perasaan Anda kesel, ini udah pasti ada pikiran negatif. Anda nawar barang nggak dikasih sama orangnya, kesel. Nawar sebuah produk dengan harga tertentu nggak dikasih sama pedagangnya, kesel. Nah itu berarti ada perasaan negatif gitu loh. Maaf, ada gambaran negatif. Di saat inilah self talk kita bekerja. Oke. Caranya gimana? Anda mesti menggali lagi apa pikirannya, gambaran negatifnya apa, yang bikin tidak nyaman itu apa. Anda bayangkan minimal 5 detik. Oke, minimal 5 detik, bagus-bagus. Kalau lebih semakin bagus. Lalu Anda ucapkan, saya ridho ya Allah, saya terima, saya ikhlas, saya pasrah. Astagfirullahalazim, berulang-ulang sampai lega. Bukan sampai sampai 30 menit, bukan, sebenarnya sampai lega. Dalam kasus-kasus besar, nah ini bedanya nih. Dalam kasus-kasus besar analisa tanda tangan itu minimal 30 menit. Setelah lewat 30 menit patokannya lega. Jadi kalau misalkan udah lega tapi belum 30 menit, tuntaskan ke 30 menit. Tapi kalau udah 30 menit belum lega, tuntaskan sampai lega. Itu untuk kasus-kasus besar. Tapi bisa jadi ada yang ya sekedar ingat pernah jatuh nggak ditolong orang, itu kan bukan kasus besar ya. Patokannya lega aja, jangan ngitung waktu. Ingat, lega, bukan emosinya turun, tapi lega. Lega tuh lega banget. Kayak gitu ya. Sama dengan kekhawatiran dengan masa depan. Iya, sekali lagi, khawatir itu perasaannya nyaman apa tidak nyaman. Kalau dalam 10 menit sudah lega, apakah sudah selesai? Kalau seandainya bukan materi analisa tanda tangan, dianggap selesai. Tapi kalau Anda mengerjakan tugas dari analisa tanda tangan, belum selesai. Oke. Sebentar, ini
Pak Afrizal baru gabung ya, gambaran negatif bisa saja numpuk dari kecil sampai saat ini. Gimana kita mengingatnya dan melepasnya? Mengingat dan melepasnya, ikuti panduan di kelas di program 30 hari terapi Pak Afrizal ya. Oke, teman-teman semua. Nah, itu untuk menghapus imajinasi negatif. Oh ya, Mbak Nurdiana. Nurdiana silahkan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, yang ini saya tanyakan, begini, misalnya kita diamanahkan uang untuk dipegang untuk suatu kegiatan, tapi misalnya uang itu belum, misalnya bulan depan baru terpakai, tapi karena kita butuh dan kita insya Allah akan mengembalikan, jadi kita pakai dulu uang tersebut. Nah, ternyata kita belum bisa mengembalikan, walaupun belum akan terpakai. Dan perasaan itu tidak nyaman, Pak. Nah, bagaimana caranya supaya dengan membayangkan tidak nyaman berarti itu hal yang baik, karena kita tidak nyaman dengan melakukan suatu kesalahan. Tapi kita juga belum mampu untuk bayar. Nah, apakah membayangkan itu sambil istighfar atau bagaimana, Pak? Mungkin itu yang saya tanyakan. Sebentar Mbak Nurdiana, ini kejadian udah terjadi apa belum terjadi? Sudah terjadi, Pak. Oke, sudah terjadi. Terjadi sama siapa? Saya sendiri, Pak. Oke. Mbak, ketika Mbak tidak nyaman, pikiran kayak mentok, bener nggak? Benar, Pak. Oke, pikiran tidak nyaman, pikiran mentok. Kalau Anda terus-menerus merasa benar dengan ketidaknyamanan itu, Anda membiarkan pikiran Anda mentok terus. Maksudnya membenarkan ketidaknyamanan, bagaimana maksudnya? Tadi kan Anda mengatakan bahwa, kan benar Pak, tidak nyaman karena pakai uang orang. Benar kan? Oh iya, iya. Berarti Anda membenarkan, ya wajar sih aku tidak nyaman. Tetapi tidak nyaman itu sebenarnya dari pikiran negatif sebenarnya. Bagaimana kalau ditagih? Bagaimana kalau dipermalukan? Benar nggak? Ya benar, Pak. Kayak gitu. Dan ketika Anda membiarkan rasa tidak nyaman itu, Anda membiarkan pikiran negatif merajalela. Paham? Paham, paham. Sekarang mau Anda gimana? Mau menghilangkan tidak nyaman dan segera menuntaskan amanah yang terpakai tadi. Berarti kan Anda butuh ide, butuh gagasan nih, saya harus ngapain kan? Kan gitu kan? Oh iya, Pak. Benar kan? Anda butuh ide. Ini betul, Pak. Apa ya yang harus saya lakukan ya? Kan gitu kan? Di mana ide itu sebenarnya sudah ada di dalam pikiran tapi ketutup oleh ide-ide negatif tadi, oleh ketakutan tadi. Maka dibuka dulu. Caranya gimana? Si rasa tidak nyamannya dihapus dulu. Untuk ngebuka pikiran. Ngerti? Iya, iya, Pak. Iya, iya. Oke, paham ya? Oke. Nah, terus rasa tidak nyamannya dihapus dengan apa? Kata kuncinya, bayangkan kejadiannya. Bayangkan Anda mengambil uang itu, bayangkan Anda memakai uang itu, atau bayangkan seseorang menitipkan uang kepada Anda. Gambar apapun yang Anda tidak nyaman, pertahankan minimal 5 detik, sambil mempertahankan 5 detik itu Anda ucapkan, ya Allah, saya ridho, ya Allah. Saya ridho dengan masa lalu saya maafkan diri saya. Nah, kalau dalam konteks Anda berdosa, itu dosa itu, pakai uang orang nggak pakai izin. Itu bukan uang halal, itu uang haram. Nah, tapi saya memaafkan diri saya. Paham? Lalu Anda istighfar berulang-ulang sampai merasa lega. Iya, Pak. Insya Allah. Syukur, Pak. Oke, sama-sama. Oke, kita lihat sekarang kalau berteman dengan teman, tiba-tiba perasaan gak nyaman di dekatnya, apakah ini termasuk self-talk negatif? Seluruh self-talk negatif bisa dikenali dari perasaan negatif ya. Kayak gitu. Mungkin konteksnya bukan self-talk negatif, ada pikiran negatif gitu loh tentang orang itu, maka Anda nggak nyaman. Nah, Anda jangan ngikutin pikiran negatifnya, cukup ucapkan istighfar. Ya Allah, kalau orang ini baik,
maka buat saya nyaman. Kalau orang ini tidak baik, jauhkan dia dari saya. Gitu ya. Oke, teman-teman semua, untuk menghapus imajinasi negatif, clear ya. Kalau misal teman cerita negatif tapi kita menanggapinya, ini Bu Khairiyah, pertanyaan saya, apakah Anda nyaman? Kalau Anda merasa nyaman, itu berarti tidak menjadi pikiran negatif. Tapi kalau Anda tidak nyaman, itu menjadi pikiran negatif. Oh, patokannya di situ. Patokannya di situ. Saya ulangi teman-teman semua. Pikiran negatif itu menciptakan perasaan negatif. Jadi ngeceknya di perasaan. Kalau perasaan Anda nyaman, berarti ada pikiran positif. Kalau perasaan Anda tidak nyaman, berarti ada pikiran negatif. Oke. Udah jelas ya? Oke. Zuldiana Oktaviani, silakan kalau mau bertanya. Iya, Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, Coach. Beberapa tahun lalu itu kan saya dan suami itu pernah gini. Saya dulu pernah diamanahi jadi bendahara sekolah. Lalu tanpa sepengetahuan saya, itu suami meminjam uang itu untuk modal bisnis dengan temennya. Nah, ternyata temannya bukan itu meminjam kali, Mbak, bukan meminjam itu namanya. lah bagaimana? Mencuri. Mencuri. Ya. Nah, itu Karena ya sudah. kalau meminjam itu ada akadnya. Saya pinjam Ya. kepada orang yang megang. Mbak bilang enggak tanpa izin, berarti itu namanya mencuri. Iya, nggih. Berarti mencuri. Okay. Mencuri Ya, dari saya, dari kan itu posisi ada di rumah, Coach, uangnya. Terus diberikan ke temannya untuk modal usaha bersama. Ternyata temannya itu tidak amanah. Nah, akhirnya saya pinjam ke bank untuk mengembalikan uang itu karena itu uang sekolahan. Nah, seperti itu. Nah, itu pinjamannya saya angsur sampai dengan 16 tahun. Karena saya pakai SK gitu, Coach, untuk menutup itu. Nah, pertanyaan saya, Coach, saya mohon bantuannya. Ini saya ingin merilis ini dengan 5 gambar itu loh, Coach. Karena ketika saya meng-HPP itu, gambarnya hanya ketika saya melihat suami dengan temannya itu, kok sepertinya masih belum clear. Nah, saya pengen ke 5 gambar, cuman ternyata saya kok belum menemukan 5 gambarnya itu seperti apa. Oke, fokus aja itu. Itu kan Mbak ngebayangin pasangan, tapi membayangin suami dengan temannya, terus ngerasa nggak clear. Clearkan itu. Clear, berarti gambar itu saja sudah cukup ya, Coach? Gambar itu saja clearkan. Itu gambar yang saya bayangkan itu ada di ruang tamu antara suami menyerahkan uangnya ke temannya, begitu, Coach. Oke, ya udah. Itu saja. Apa yang bikin Mbak nggak nyaman? Apa yang bikin Mbak nggak nyaman? Paham? Contoh Mbak ketika tanda tangan perjanjian pinjam uang ke bank itu nyaman nggak ketika ingat itu? Sangat tidak nyaman, Coach. Oke, tuh ketemu lagi kan gambar tidak nyamannya, paham? Oh gitu, enggak. Ya, apalagi kalau lihat itu, Coach, lihat rekening rekapan rekening bahwa itu saya angsur sekian bulan itu sangat tidak nyaman sekali. Bayangkan lagi, lalu ucapkan hal itu lagi ya, istighfar lagi berulang-ulang. Oke. Enggak, siap, Coach, siap. Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Ada nggak notifikasi dari bank? Juliana jatuh tempo tanggal sekian, SMS atau WhatsApp, ada nggak notifikasi itu? Kalau itu nggak ada, hanya ada. Nggak ada. Hanya atau ada. Tahu-tahu auto debit aja, aja. Iya. Kalau auto debit ada notifikasinya, Coach. Nah, ketika dipotong itu ada notifikasinya. Nah, itu Mbak ngelihat itu nyaman nggak? Bahagia nggak ngelihat itu tuh? Enggak. Nah, itu lagi tuh. Oh iya. Baik, Coach, baik. Oke. Jadi ditelusuri apa yang bikin Anda nggak nyaman. Jangan dihindari, jangan itu tuh nggak mau, jangan. Iya. Nggih. Terima kasih, Coach.
Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nggak? Taufik buka suara Taufik. Taufik Ramadan buka suara. Udah kedengeran belum? Oke, Taufik Ramadan. Halo Taufik Ramadan. Halo Taufik Ramadan. Ya, halo. Oke. Halo. Pak Taufik, Anda tahu nggak definisi ujian itu apa? Nggak tahu. Cuma Nggak tahu. Pas dengar frase kata itu tuh kok jadi nyaman gitu. Di saya tuh nyaman gitu. Oke. Jadi diuji itu bisa bermakna sesuatu yang tidak Anda sukai ya. Oke. Kalau Anda pengen dapat sesuatu yang tidak Anda sukai, ya itu hak Anda ya. Paham? Cuma kalau saya sih memilih sesuatu yang saya sukai aja. Oke. Berarti kalimat itu tuh kurang pas gitu ya? Bukan kurang pas. Kalau menurut Anda itu baik, itu Anda sendiri yang tahu ya kalimat itu ya. Cuma katakanlah ganti kata uji dengan racun. Ganti kata uji dengan racun. Baca lagi deh kalimatnya. Kalau pakai kata racun jadi berat. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Tapi kalau di perasaan saya kalau kalimat seperti itu tuh kok enak banget gitu ya, nyaman. Ya, karena Anda nggak ngerti. Gitu. Oh. Karena Anda nggak ngerti. Iya. Contoh mohon maaf banget. Anak kecil itu jalan-jalan kemana-mana pakai pampers, bercecer, bahagia nggak? Bahagia dia. Ibunya pusing ngejar-ngejar tuh bocah, pampers kemana-mana gitu kan. Tapi dia bahagia, seneng. Kita yang ngeliatin ketawa-ketawa. Kayak berarti gitu. Itu konteksnya itu gimana rasa kita ya, boleh atau enggak itu? Atau gimana sih? Enggak, Anda harus ngerti. Gini deh, ya kan ada istilah kayak gini, ada self-talk kayak gini. Perhatikan, pernah nggak dengar? Nggak usah peduli dengan nerakaku. Ada orang kayak gitu. Dia nggak ngerti neraka tuh kayak gimana. Ada lagi orang yang bikin status kayak gini. Kalau seandainya di surga aku ketemu Habib, di neraka aku ketemu para artis, mendingan aku ke neraka. Ada yang ngomong kayak gitu loh. Dia nggak ngerti. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Ada nggak? Terus dia nyaman. Ada. Karena dalam pikiran dia, ketemu artis-artis di neraka, kita akan joget-joget, kita akan melakukan pergaulan bebas. Hongkong dasar. Mana ada nginjek bara api aja udah panas banget gitu loh. Mana sempat di neraka kayak gitu. Di neraka tuh nggak peduli siapa teman kita, udah mikirin diri sendiri. Paham? Tapi ucapan itu jadi energi. Jadi bisa jadi gini mungkin. Itu self-talk, ya Allah, ujilah hamba dengan keberlimpahan. Bisa aja keberlimpahan, tapi maknanya itu berlimpah sih berlimpah gitu. Tapi ada hal lain yang kurang aja gitu. Apa yang nggak pas gitu ya. Bukan kurang aja. bukan sekedar kurang, Pak Taufik. Pernah nggak Anda ngelihat ada orang bertengkar bunuh-bunuhan gara-gara duit? Belum pernah lihat sih, cuma di aja di medsos aja, pernah dengar ceritanya ya. Oke, kalau saya, jadi ada orang si ininya dibunuh, siapa? Orang tuanya dibunuh hanya untuk dapat warisan si anaknya. Nah, mungkin Anda pengen jadi seperti itu barangkali? Enggak. Anda diuji dengan 300 juta gitu loh. Akhirnya apa? Jadinya bunuh-bunuhan. Mau? Oh, yeah. Enggak lah, enggak. Ya kali mau daftar. Kayak gitu. Jadi ya. kalimat ininya
diganti sama apa ya? Pas kayak yang biasa aja Pertanyaannya lagi. Anda maunya apa? Gitu aja. Oh, Bahkan kalau seseorang pengen neraka tinggal ngomong, pengen surga tinggal ngomong. Kan ada Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan self talk. iya iya. Oh iya, balik lagi apa? ke pola awal. Siap. Kayak gitu ya. Sip. Ya berarti. Ya Allah, saya pengen rumah sekian langsung aja kayak gitu ya. Ya langsung aja, apa repotnya sih? Kayak gitu. Oke. Sip. Ya, kalau saran saya Anda banyak istighfar, beneran. Khawatirnya yang di pikiran, lintasan-lintasan pikiran kejadian. Iya. Oke. Siap. Enggak. Oke, Mbak Marta buka suara. Ya, Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, Coach. Saya ini kayaknya berulang-ulang deh kemarin ya. Saya pertanyaannya ini sampai hari ini. Sampai sekarang, sampai tadi. Sampai 2 Berarti detik nanti jawabannya berulang-ulang juga nih. Iya, jadi itu Coach kemarin tuh waktu yang Zoom sebelumnya kata Coach Sofyan kalau terapi belum kelar-kelar, saya mungkin merasa ada yang tidak berharga dalam diri saya. Nah itu kok saya terapinya yang citra diri itu kayaknya kok mentok aja gitu. Jadi nggak ini kemarin ya mentok. Setiap saya udah niat, terus ada aja ini. Nah itu saya harus yang gimana dulu tuh Coach? Apa balik lagi ke ini ya? Sebentar, saya nggak paham. Definisi paham, ya? mentok tuh apa? Definisi mentok tuh apa? Jadi gini, saya udah niat, udah mau terapi nih citra diri ya dulu. Maksudnya kemarin kan saya yang Zoom itu sebelumnya misalnya saya bahagia bila bernafas itu udah tahu, tapi kan kita perasaan kita yang sebelumnya belum selesai kan. Jadi itu kan harus diselesaikan dulu. Nah saya nggak itu kan. Nah itu kok setiap kali saya udah niat nih mau terapi, udah ya Allah mudahkan saya mau terapi, saya mau menyelesaikan terapi ini gitu ya. Terus tiba-tiba ya ada aja nih gangguan gitu kemarin ya, gangguan misalnya ternyata saya harus ada ngurusin inilah gitu ya yang dia itu. Sebentar. Berarti konteksnya mau melakukan terapi tapi merasa tidak ada waktu, itu? Tidak ada waktu dan gini kelihatannya kok kayaknya kalau saya untuk duduk diam tuh kayaknya kok ada aja yang bikin itu. Apa itu apa karena dari pikiran tadi ya? Ya mungkin itu kali ya Coach. Nggak ada waktu, tapi juga pikiran juga gitu Coach. Jadi kayaknya pikirannya kayak nggak fokus gitu. Saya ini harusnya nah itu. Ya udah Mbak baca Al-Baqarah, tamatkan 3 hari. Oke, setiap baca siapkan air minum yang mengandung daun bidara. Setelah 3 hari baru lapor lagi ya. Oke, siap. Berarti dari situ ya masalahnya ya. Wallahu alam, nggak tahu. Iya, soalnya kayaknya kok begini terus. Kerjakan, kerjain. Iya. Ya, makasih Coach. Aduh, alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ada cerita 5 gambar itu maksudnya apa ya Coach? Itu maksudnya dia mendapatkan bimbingan terapi melalui analisa tanda tangan. Dari tanda tangan itu ada peristiwa, dari satu peristiwa dibikin gambar, gambarnya itu ada sampai dengan 12 gambar. Ada juga yang 5 gambar, ada yang 7 gambar. Jadi itu untuk yang analisa tanda tangan program terapi afirmasi atau 30 hari terapi. Oke, Masya Allah saya terapi baca, mana nih? Baca Alilas Afalak Anas, Istighfar, Ho'oponopono, menangis, air mata deras terus sampai mata saya sembab. Berarti ulangi nih sampai clear. Insya Allah setelah terapi lega sekali dan tenang, hanya kalau beraktivitas bawahnya sendu dan sedih karena masih ke bawah suasana terapi. Itu belum beres berarti.
Oke ya. Jadi baca Alil Safal Kanasnya diulang-ulang ya. Kemarin suka membayangkan hal-hal yang mengerikan. Sudah lakukan Ho'oponopono tapi terus terbayang. Nah, dievaluasi Ho'oponopononya berapa lama nih? Bagaimana cara menjawab dengan ucapan yang pede, yang baik pada tetangga atau teman yang mau pinjam uang kita, sedangkan kita juga sedang belum ada uang lebih untuk dipinjamkan. Jawabnya adalah, saya ada uang, tapi untuk kebutuhan kami dulu. Oke. Saya ada uang, tapi untuk kebutuhan kami dulu. Itu aja. Coach, saya kan udah terapi untuk memilih dan memutuskan tampil percaya diri, tapi perasaan gak percaya diri itu masih ada. Aryani lihat kaca, lalu Ho'oponopono ya. Kalau saya habis terapi badan terasa enteng dan bersendawa terus dan badan lebih segar, itu yang saya rasakan. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua. Ini beres ya, kita menghapus lagi self talk untuk menangkal imajinasi negatif kita, menangkal imajinasi negatif atau menghapus imajinasi negatif. Jadi bagaimana kita mengevaluasi kualitas self talk kita manakala sebenarnya ketika ada lintasan negatif kita mengucapkan kalimat ya Allah saya ikhlas, saya pasrah, atau ya Allah saya serahkan kedamaian hati saya kepadamu, atau cukup istighfar saja atau Ho'oponopono, lalu hati merasa lega, berarti self talk-nya benar. Berarti yang diucapkannya benar. Oke. Tapi kalau belum lega-lega, bisa jadi dua hal. Pertama, durasi bicaranya belum lama atau kurang lama. Yang kedua, saat berbicara ini yang dibayangkannya itu kurang jelas. Oke. Kurang jelas. Sekarang kita latihan teman-teman semua. Siap latihan? Kita latihan praktek. Latihan praktek, iya ya. Siap teman-teman semua? Kalau siap, ketik siap. Baik. Anda bayangkan ada seorang bayi menangis di atas tempat tidur. Nangis sendiri. Bayi itu berarti masih oa-oa. Bayangkan bayi menangis sendirian. Oke, bayangkan bayi menangis sendirian. Oa, oa. Sampai kemudian suaranya itu oa. Pernah dengar kayak gitu ya? Bayangkan nangis sendirian. Dan Anda tahu itu adalah diri Anda saat masih bayi. Anda tahu itu adalah diri Anda saat masih bayi. Anda menangis saat masih bayi sendirian. Bayangkan aja itu adalah bayi itu Anda. Lalu, bayangkan ada sosok malaikat bersayap. Wah, sosok malaikat bersayap, semacam malaikat lah. Malaikat itu adalah diri Anda, tapi bersayap. Anda turun ke bumi, ngelihat bayi itu. Lalu Anda gendong bayi itu dan ucapkan, aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Ulangi lagi, aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Ucapkan berulang-ulang, aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Aku mengasihimu sayang, aku menyesal. Maafkan aku sayang, terima kasih. Kalau emosi Anda memuncak, ucapkan Astagfirullahalazim. 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 Astagfirullahalazim.
Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan lewat mulut. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan lewat mulut. Katakan dalam hati, ya Allah, saya lepaskan seluruh rasa marah, sedih, takut, kecewa, sakit hati dalam diri saya. Saya lepaskan bersama hembusan nafas. Tarik nafas. Ambil seluruh emosi tadi, hembuskan perlahan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Ambil seluruh emosi yang tadi, lepaskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Ambil seluruh nafas yang tadi, hembuskan lewat mulut. Oke, ucapkan hamdalah atau puji Tuhan. Oke, gimana rasanya sekarang? Ada yang tadi ngerasa sesak, nangis, meneteskan air mata? Mual. Oke, nanti diulangi ya. Tadi nangis. Widiari, nanti diulangi ya. Hani, ulangi lagi. Luki, ulangi. Fatimah nanti ulangi. Marta nanti ulangi. Ernawanti ulangi. Hasna ulangi. Nivi ulangi. Fatimah ulangi. Oke. Kenapa saya mengambil sesi itu? Akar rasa tidak nyaman bisa jadi karena Anda merasa tidak berharga waktu kecil. Anda merasa ditelantarkan waktu kecil. Benar? Anda merasa hak-hak Anda tidak dipenuhi waktu kecil. Oke, tapi itu dugaan saya, teman-teman semua. Dugaan saya. Belum tentu saya benar. Makanya saya ambil saat masih kecil aja. Kalau Anda ikut program 30 hari terapi, nanti bahkan dari janin. Dari janin kita clear-kannya ya. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya nggak sadar Anda tuh nuntut diperhatikan sama orang tua. Tapi karena nggak dapet, jadinya rungsing gitu loh. Biasa saja malah loncat ke gambar lain. Nah, latihlah untuk fokus ya. Makanya karena loncat ke gambar lain, perasaannya biasa aja. Karena loncat ke gambar lain. Kenapa loncat? Bisa jadi pikiran nggak nyaman. Oke. Pak Yunus, buka suaranya Pak Yunus. Desi, bisa jadi, tapi saya nggak bisa jawab apakah kasus itu terjadi kepada Anda atau tidak. Karena harus ngecek tanda tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak siapa tadi tuh? Saya lupa. Yunus. Pak Yunus tadi yang nanya tentang ujian ya? Iya. Pak Yunus, Ya. saya tanya, tujuan diuji itu apa? Kalau di apa namanya? Dimaksud ayat itu tadi kan ujian tentang keimanan. Iya, enggak, saya nanya Pak, di dalam konteks Al-Qur'an itu tujuan diuji itu apa? Ngetes apakah seseorang beriman atau tidak. Oke, bagus sampai situ dulu. Sekarang, kebanyakan orang ridho nggak dengan ujian itu? Kebanyakan orang maksudnya ya. Ya.
Rata-rata ada yang ya sudahlah gitu. Oke. Bukan itu sebenarnya. Pertanyaan bukan itu sebenarnya. Sebentar, saya lagi mikir dulu nih. Jadi tujuan ujian adalah untuk mencuci, benar nggak? Ya. Tapi benar nggak ada orang yang ketika merasa diuji justru merasa dicampakkan? Meronta gitu ya. Merasa dicampakkan. Dicampakkan. Paham? Ya. Contoh seperti kata sabar, Pak. Sabar itu Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti mestinya kalau kita memilih sabar, kita meyakini ada Allah bersama saya. Benar, Pak? Ya. Tapi banyak orang memikirkan sabar itu sebagai masalah. Benar nggak? Ya. Paham. Jadi makna sabar udah keluar dari makna Al-Quran. Ya. Benar? Ya. Oke. Nah, kemudian ini satu lagi. Ya. Sebentar. Ujian, kan Allah itu memberi ujian dengan kekurangan dan kelebihan sebenarnya. Ya, betul. Kekayaan itu juga sebenarnya ujian. Ya. Tapi kita selalu mempersepsikan ujian dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Padahal menyukai orang juga itu jadi ujian. Ya. Ya, betul. Benar ya? Betul. Anak yang kemudian kita sukai, cucu yang kita sukai bisa jadi ujian. Tapi kita nggak mengaitkan itu. Kita fokus ujian kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Sehingga akibatnya apa? Ketika membayangkan ujian malah membayangkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi maknanya udah bergeser dari makna dalam Al-Quran. Paham, Pak? Ya. Nah, saya mengoreksi yang pemahaman dari masyarakat umum, bukan mengoreksi dari Al-Quran. Clear ya? Ya. Satu lagi, Bang. Ya. Gimana? Setiap manusia kan diilhamkan mempunyai dua jiwa. Jiwa fujur dan jiwa takwa. Ya. Fujur ya jiwa yang emosional segala macam keburukan lah. Nah, ini setiap saat itu kedua potensi ini pasti saling serang, bergelut. Apalagi si iblis bisa masuk ke dalam hati. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan upaya kita untuk meningkatkan ini potensi yang melawan fujur ini, ya, potensi takwa. Ini kaitannya dengan ini kita mau memperbaiki perasaan kita ini gitu. Itu bagaimana ini, Bang? Menurut Bang Sofyan ya. Mohon maaf, pertanyaannya aja ada yang keliru. Ya. Pernyataan itu ada yang keliru. Kelirunya di mana? Perhatikan kalimatnya. Kita punya potensi takwa dan potensi fujur, itu benar. Tetapi seolah-olah keduanya saling berperang, itu udah salah. Dalam persepsi berperang, berarti semuanya sama-sama kuat dong. Benar? Persepsi berperang. Jadi ketika pemilihan katanya, oh itu mereka saling berperang. Lalu ada kalimat, iblis akan membantu yang fujur. Wah itu udah ngerasa lemah banget itu. Iya, ya. Jadi saya tidak mengoreksi konteksnya, tapi lebih kepada apa konten kalimat yang Bapak ya, Bapak ya. Iya, ya. Pernyataan-pernyataan Bapaknya. Ini keliru nih Pak, gitu loh. Bandingkan kalau kalimatnya begini. Kita punya potensi untuk bertakwa, tetapi juga ada potensi untuk fujur. Iblis akan menggoda, tapi malaikat selalu melindungi. Nah, lebih enak nggak kalimatnya? Iya, ngerti. Lebih enak. Ditambah kemudian, kita diberitahu trik-trik iblis itu lewat kitab suci, lewat Al-Quran. Orang-orang soleh selalu mengingatkan kita. Oh, jadi akhirnya apa coba? Dominasi baik ke arah takwa, ya benar ya? Ya. Iya. Jadi ini intinya di kata-kata ya. Tuh kan kata-kata Pak gitu ya. Talk-nya ya. Self-talk ya. Gitu. Clear ya Pak ya? Oke, terima kasih Bang. Sama-sama. Jadi teman-teman semua, saya pengen nguatin teman-teman tentang ini. Kadang-kadang kita melemahkan diri kita, teman-teman semua. Ini kadang-kadang ya. Dalam kasus misalnya tadi. Tapi kan
lingkungan saya negatif, tapi kan kadang-kadang pikiran negatif itu suka muncul, tapi kan suasana kantor juga tidak mendukung, tapi kan gitu lah. Itu menguatkan gitu, menguatkan pembenar. Sama seperti, tapi kan kita tuh sebenarnya punya nafsu juga dong. Apalagi zaman sekarang, wah itu cewek dapat banget, gampang banget dapatnya. Cowok gampang banget dapatnya. Oke, zaman sekarang kayaknya perzinahan kemungkaran udah gampang banget dapatnya. Itu nggak sadar Anda mendorong diri Anda untuk benar untuk melakukan kesalahan. Bandingkan dengan kalimat ini. Setiap kita punya nafsu, benar, tetapi logika kita jauh lebih kuat, tetapi hati nurani kita jauh lebih terdidik. Misal, benar teman-teman semua? Kalimat itu justru semakin mengecilkan peran nafsu gitu loh. Paham ya? Paham ya? Lebih nyaman kan? Nah, makanya saya menggunakan kalimat itu polanya adalah dengan kata meskipun. Meskipun suami saya mencuri uang senilai sekian dan saya harus menanggung pembayarannya, tetapi saya memutuskan memaafkan suami, ridho dengan takdir saya, dan saya memasrahkan pembayaran ini kepada Allah. Saya percaya Allah menjaga saya, melindungi saya, memberi kemampuan kepada saya. Dan bahkan saya percaya Allah lah yang akan melunasi hutang saya. Benar teman-teman semua? Jadi gunakan kata meskipun. Meskipun neraka diciptakan Allah dan banyak artis-artis yang masuk ke sana, banyak orang-orang yang masuk ke sana, tapi saya tetap memilih surga bersama para nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh. Jadi bikin kata meskipun lah. Clear ya? Oke, sekarang sip. Meskipun saya punya nafsu, tapi saya punya hati nurani. Meskipun saya punya nafsu, tapi saya punya keimanan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah sekarang teman-teman semua tentang ketika Anda membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Dari tadi kita ngomongin hal-hal yang tidak menyenangkan. Sekarang bagaimana kalau seandainya Anda punya imajinasi positif, Anda punya gambaran yang menyenangkan, bagaimana itu mempertahankannya gitu loh. Oke, bagaimana self-talk Anda membantu itu? Kan itu pertanyaannya juga ya. Benar teman-teman semua? Nah, ternyata teman-teman ini lebih rumit. Lebih rumit sebenarnya. Kenapa? Karena apa yang Anda sebagai imajinasi baik belum tentu itu keinginan Anda. Belum tentu itu keinginan Anda. Saya kasih ilustrasi. Bagi Anda sekarang, lebih pengen uang 1 miliar atau lebih pengen hutang-hutang Anda lunas semua? Lebih bahagia mana? Anda mendapatkan 1 miliar, Anda rasain deh. Atau hutang-hutang Anda lunas semua. Atau mungkin kita perjelas lagi. Bukan itu deh, bukan itu pertanyaannya. Saya ubah ya, saya ubah. Biar ada pembanding yang semakin jelas. Mana yang paling Anda inginkan? Uang 1 miliar atau di setiap malam anak Anda bernafas normal? Uang 1 miliar atau setiap malam anak Anda bernafas normal? Kayak gitu. Nah, teman-teman semua, ketika Anda punya gambaran positif itu bukan berbeda dengan menghayal. Sekali lagi, gambaran positif itu berbeda dengan menghayal. Menghayal tidak ada ukurannya. Bedanya menghayal dengan berimajinasi positif. Anda bayangkan berdiri di atas tanah. Orang yang menghayal berdiri di udara, tidak menapak ke tanah. Saya ulangi lagi. Bedanya menghayal dengan berimajinasi positif. Menghayal
Seseorang berdiri di atas tanah, berdiri di udara, mengambang di udara. Tetapi kalau berpikir positif, dia berdiri di atas tanah, berpijak ke tanah. Oke. Apa itu atas tanah? Atas tanah adalah kebutuhan-kebutuhan Anda. Bagaimana Anda mendefinisikan hidup enak? Bagaimana Anda mendefinisikan hidup nyaman? Bagaimana Anda mendefinisikan hidup berdaya, hidup berlimpah? Itu definisi-definisi Anda. Contoh teman-teman semua. Di antara Anda, ada yang menganggap nyaman itu sebenarnya ketika, hidup nyaman itu sebenarnya ketika Anda bisa, setiap ada tetangga yang datang minta tolong, Anda bisa bantu dia gitu loh, sesuai dengan kadar kebutuhan dia. Ada yang pengen seperti itu. Ada yang pengen, saya tuh pengen bisa ibadah Pak Sofyan dengan tenang gitu, dengan leluasa, dengan sehat gitu loh. Ada yang kayak gitu, benar teman-teman semua? Ada yang kemudian, wah enak banget nih kalau saya bisa jalan-jalan, sumpek di sini, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, kurang lebih kayak gitu. Jadi keinginan-keinginan Anda berdasarkan dari realitas diri Anda dan imajinasi terbaik Anda. Sebenarnya kalau aku melakukan ini nanti tuh bakal seperti apa gitu loh. Jadi nggak ngawang-ngawang. Contoh, ada beberapa orang, pokoknya saya pengen punya uang, pengen punya income 100 juta per bulan katakanlah. Kalau ditanya rinciannya apa, dia bingung. Maka itu menghayal. Saya pernah dapat income 100 juta per bulan. Dikira cukup? Enggak. Enggak cukup. Karena dari 100 juta per bulan, itu saya traktir makan tuh bisa habis berpuluh-puluh juta, teman-teman semua. Ternyata gaya hidup, poinnya gaya hidup. Poinnya gaya hidup, teman-teman. Bukan di income, gaya hidup. Jadi semakin besar income Anda, gaya hidup semakin besar, tetap aja kurang, tetap aja miskin. Itu pengalaman saya. Dan seringkali gaya hidup itu, kalau enggak emosinya enggak rilis, oh itu cari pelampiasan mulu. Oke. Jadi sekali lagi, bisa jadi Anda menghayal ketika kita ngomongin tentang apa yang Anda inginkan atau sesuatu yang Anda inginkan, bisa jadi. Di mana Anda tidak punya pijak. Sampai sini paham teman-teman semua? Kita definisikan dulu apa yang diinginkan ya tadi. Paham? Oke. Lanjut. Sekali lagi, Anda mesti tahu sebenarnya apa kebutuhan-kebutuhan Anda. Contoh, Anda tulis sekarang kebutuhan Anda itu berapa? Kebutuhan Anda. Lalu bisa jadi memang Anda butuh mobil. Punya orang tua Pak Sofyan, dia sudah tua. Kalau kemana-mana bepergian naik angkot, astagfirullahaladzim. Oke, berarti Anda butuh mobil dong. Mobilnya yang seperti apa? Tentu saja yang lega. Orang tua jangan dikasih mobil sempit. Ya. Benar? Sebutlah yang lega itu ada di kisaran 300 jutaan. Jadi jangan ambil mobil Agya Kaya. Sebentar, oke, maaf. Saya barusan nyalain mobil, jadi yuk. Dari ini malah keluar. Bentar. Oke, sekarang udah kedengeran ya? Ya. Sudah jelas. Udah jelas. Jadi sekali lagi, bisa jadi Anda memang butuh mobil yang lega. Jadi jangan Anda, wah saya pengen Calya deh, minimal Calya deh. Enggak.
Karena Anda butuhnya ternyata mobil yang lebih luas gitu loh. Sebutlah Innova gitu ya. Atau yang saya pakai Cortez misalkan, sebutlah itu. Oke. Atau misalkan Anda ngelihat bahwa anak Anda butuh motor nih. Tentu aja motornya motor yang bagus. Jangan motor yang jelek. Kalau motor jelek, anak Anda nggak bisa merawat. Maka Anda imajinasikan berarti saya perlu motor nih. Jadi berdasarkan kebutuhan dulu. Bukan berdasarkan kemampuan sekarang, bukan. Paham? Bukan ngelihat sebentar income saya berapa. Aduh kayaknya enggak. Bukan begitu. Tapi berdasarkan kebutuhan real. Oke. Clear teman-teman semua? Sampai sini clear? Contoh, Anda misalkan ingat butuh uang. Uang itu hanya alat tukar. Anda akan menukar dengan sesuatu, benar? Emang Anda akan guntingin duit tuh lalu dimakan satu-satu? Enggak. Anda akan menukarkan uang itu. Nah, sekarang itunya apa? Oke, teman-teman semua. Kak, kalau lihat income sekarang rasanya tidak mungkin. Bukan income sekarang, income kemarin. Kan sekarang masih berjalan. Saya ulangi ya. Jadi berdasarkan kebutuhan. Anda susun tuh seluruh kebutuhan. Bisa jadi Anda butuh tambahan kamar loh di rumah Anda. Bener nggak? Wah, si kakak udah gede nih, masa sih digabungkan sama si adik? Misal. Bener nggak teman-teman semua? Saya butuh kamar nih yang lebih luas, tapi sebentar-sebentar. Ini rumah kalau seandainya ditambahin kamar nggak cukup nih. Wah, kayaknya saya harus beli rumah baru nih. Rumah ini bisa dikontrakin. Benar teman-teman semua? Nah, itu benar tuh. Jadi jelas rinciannya. Jelas rinciannya. Bukan, pokoknya pengen 100 juta per bulan, Pak, untuk memenuhi semua kebutuhan saya. Dikira 100 juta per bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kekecilan. Tapi Anda ngerasa itu udah gede. Karena apa? Karena Anda tidak berpijak, ngawang-ngawang. Saya pengen Pak 60 miliar Pak. Alah. Rinciannya apa? Pokoknya pengen buat sedekah, buat ini, buat apa. Dikira sedekah buat nyogok. Nyogok. Astagfirullahaladzim. Benar sih sedekah, cuma ada beberapa orang yang sedekah itu tanda kutip nyogok gitu loh. Berdasarkan kebutuhan Anda. Oke. Nah, setelah Anda list semuanya, Anda tulis perlu motor. Nah, Anda pilih nih motornya, tanya ke anak, nak, kalau kamu nih andai-andai aja ini mah nih, kalau dapat motor, motornya mau yang kayak gimana ya? Oke. Clear teman-teman semua? Nah, Anda tulis tuh, tulis. Ingat, Anda tulis tuh. Lalu coba dirupiahkan. Totalnya berapa? Totalnya. Lalu Anda tulis, income Anda selama ini berapa? Pertanyaan saya, nyaman nggak ngelihat perbandingannya? Kalau nggak nyaman, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berarti Anda bayangkan income Anda, lalu ho'oponopono. Itu dulu. Ini untuk melepas rasa tidak nyamannya. Semakin Anda tidak nyaman, berarti itu bagus. Berarti ada imajinasi negatif. Bisa jadi Anda merasa nggak mungkin, cuma Anda nggak sadar. Paham teman-teman semua? Oke. Sampai sini ya. Ditulis semuanya. Setelah itu, nyaman nggak? Bandingkan dengan income Anda selama ini. Ada kasus seperti ini teman-teman semua. Waduh, ternyata yang saya butuhkan itu 5 miliar. Ini kalau misalkan nabung 5 juta sebulan, berapa tahun juga. Dan kalau saya nabung 5 juta sebulan, saya nggak makan dong. Ada pikiran kayak gitu. Nah, itu istighfar teman-teman semua. Allah itu maha kaya. Bahkan mohon maaf teman-teman semua. Jangankan duit 5 miliar, baju yang Anda pakai sumbernya dari Allah. Benar nggak? Benar nggak Pak Yunus? Di dalam Al-Quran tuh disebutkan.
Tapi saya lupa ayatnya. Pakaian dari yang kita pakai pun hakikatnya dari Allah. Sesungguhnya kamu tuh telanjang tapi Allah memberi pakaian. Sesungguhnya kamu itu tuh kelaparan dan Allah memberi makan. Jadi Anda berpakaian tuh bukan karena duit aku dong, enggak. Allah ini ngasih nih. Makanan dari aku dong, enggak. Jadi gimana dong? Ya termasuk yang lain-lain bakal dari Allah sumbernya. Jadi apa? Minta sama Allah. Ya Allah, saya punya ini, punya hajat ini, ya Allah, hamba mohon kepadamu, Engkau yang memberi hamba yang memberi hamba pakaian, Engkau yang memberi hamba makan, maka beri pula ya Allah ini, beri pula ini ya Allah. Anda doakan setiap habis sholat. Tulisan itu dibaca satu-satu. Ya Allah, saya minta kepadamu sebab hanya Engkau satu-satunya harapan hamba. Hanya Engkau satu-satunya sandaran hamba. Hanya Engkau raja hamba. Hanya Engkau penguasa ya Allah. Tidak ada penguasa lagi selain Engkau. Logikanya, Anda baca 5 kali setiap sholat. 5 kali setiap sholat, 5 kali sehari. Masa 1 tahun nggak terwujud satu pun? Logikanya. Mustahil Allah bebal. Mustahil. Allah jauh dari sifat-sifat itu. Benar nggak teman-teman semua? Yang menarik ketika kemudian Anda berdoa dengan hati yang paling dalam, kalaupun na'udzubillah tidak tercapai, minimal Anda masuk surga lewat jalur doa. Konsisten berdoa sampai mati. Benar nggak teman-teman? Ya Allah, saya punya keinginan ini, tapi saya tidak tahu pemenuhannya. Aku serahkan pemenuhannya kepadamu, ya Allah. Hamba pengen bikin kamar untuk anak, agar anak tumbuh berkembang dengan baik, dengan sehat. Kebutuhan emosinya terpenuhi, kebutuhan ruangnya terpenuhi. Saya perlu motor buat si kakak, agar si kakak bisa berjalan sendiri. Karena kalau pakai angkutan umum ternyata merepotkan. Misal. Ya Allah, saya butuh mobil untuk ibu saya, ya Allah. Untuk bapak saya yang udah tua, yang udah sepuh. Kadang dia pengen kemana-mana, tapi gimana ya Allah? Misal. Atau ya Allah, saya butuh mobil agar ketika bepergian gak kehujanan lagi. Kasihan anak-anak saya, ya Allah. Saya kuat, tapi anak saya, ya Allah. Misalkan. Anda kalau ingat itu jadi pengen nangis kan? Itu doa yang bagus teman-teman semua. Doanya sampai nangis-nangis. Pengen banget. Itu self talk. Beda kalau Anda berdoa, ya Allah mintalah saya beri 100 juta sebulan, 100 juta sebulan. Pikiran pun nggak dapat. Itu buat apa? Anda nggak termotivasi. Benar. Pikiran nggak termotivasi. Sebab pikir juga bingung itu buat apa. Jadi, ini tadi semalam kan kita Zoom meeting ya. Keinginan itu apakah asal nyebut aja atau sesuai dengan akal, sesuai dengan akal, masuk akal katanya ya. Nah, ini jawabannya. Mesti membumi. Bukan mesti kecil, mesti membumi. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan Anda. Clear teman-teman semua? Semalam nggak ikut, ada rekaman ulang. Ada kalau nggak salah. Teman-teman semua, jangan kubur keinginan-keinginan Anda. Ungkapkan. Ungkapkan teman-teman. Jangan kubur keinginan Anda. Nyatakan, tulis. Jangan terus mempersepsikan aku tidak mampu, gajiku kecil, aku tak berdaya. No. Anda punya Allah. Pernah nggak Anda ketika ada seseorang butuh bantuan, Anda pengen banget nolong, meskipun kadang nggak ketolong karena nggak kesanggupan Anda terbatas. Tapi keinginan menolong itu ada nggak? Pernah nggak kayak gitu teman-teman? Apalagi orang yang butuh bantuannya jujur banget orangnya, Anda kenal baik, sering ketemu dengan Anda, dan dia katakanlah sebelum-sebelumnya itu tidak pernah minta, ini tiba-tiba minta. Anda pengen banget nolongin. Ada nggak rasa keinginan untuk pengen nolong itu? Keinginan untuk nolong itu ada nggak teman-teman semua? Pernah ya? Anda tahu nggak, keinginan Anda untuk menolong hakikatnya adalah salah satu sebagian kecil sifat kasih sayang yang Allah benamkan ke dalam diri kita.
Oke. Keinginan Anda untuk menolong orang lain adalah salah satu sebagian kecil sifat kasih sayang Allah yang Allah benamkan dalam diri kita. Berarti teman-teman semua, Allah punya kasih sayang yang sangat luas. Mustahil orang berdoa lalu dia menutup tangannya dengan tangan hampa. Mustahil. Mustahil. Yang ada, Allah mewujudkan doa-doanya, tapi mungkin belum disadari. Belum disadari. Contoh teman-teman semua. Saya dulu jujur aja, setelah mobil saya rusak dan ditarik leasing, jadi mobil saya itu rusak, perbaikannya bisa mencapai 40 jutaan. Saya minta tolong ke leasing untuk ditangguhkan pembayaran bulan sekian karena saya fokus ke sana, tapi leasing nggak mau. Dan mau narik, saya bilang ya udah ambil aja lah mobilnya. Setelah itu saya tidak tertarik untuk beli mobil. Kenapa? Karena ada Gokar. Sekian tahun saya nyaman dengan Gokar. Sebab kalaupun saya punya mobil, itu mobil saya sempat ambil mobil lagi. Tapi kemudian begitu saya nyampe rumah pakai Gokar, saya tunjukin ke sopir Gokar, itu mobil saya. Si sopir Gokar, loh, apa nggak dipakai? Iya, saya nggak nyaman, nyetir, saya bilang gitu. Akhirnya mobil itu dijual, lalu nyaman pakai Gokar. Tapi ada beberapa momen teman-teman semua, saya mulai tidak nyaman dengan Gokar atau Grabcar. Kenapa? Pertama, kualitas mobil yang datang itu beda-beda. Bahkan saya pernah dibatalkan oleh si Gokar karena anak saya 3, saya 2, 5 gitu. Dianggap nggak cukup mobil ini, gitu loh. Dia nggak mau. Nah di situ saya nggak nyaman. Kemudian saya juga pernah pengen ke daerah pegunungan, si mobilnya membatalkan karena mobil saya nggak cocok Pak untuk ke pegunungan. Oh itu nggak nyaman juga kayak gitu ya. Kemudian saya pernah sewa mobil ke Bandung, ternyata bannya itu sudah keluar kawat di bannya. Dan saya akhirnya membatalkan kepergian hari itu, dibesokin. Padahal sebelumnya saya merasa nyaman dengan pakai Gokar dan sewa mobil. Saya pikir itu biayanya murah. Tapi karena kejadian-kejadian itu saya akhirnya berpikir keras dan berdoa keras, saya pengen mobil. Dan alhamdulillah kebeli juga sebenarnya. Logika saya, mestinya kalau dari dulu saya meniatkan punya mobil, mungkin dari dulu juga saya dapat. Tapi belum dapat gitu loh, karena emang nggak diniatin. Paham teman-teman semua? Sampai sini paham? Nah, apa yang dimaksud diniatin, Anda tahu kebutuhan Anda apa, Anda tahu solusinya mesti apa. Dan Anda tahu kenapa mesti mewujudkan itu. Itu niat namanya. Oke. Bagaimana kemudian self-talk Anda mengarahkan itu? Self-talk Anda digunakan untuk berucap berdoa. Pada hakikatnya doa itu adalah untuk diri sendiri. Tidak ada doa yang sia-sia. Doa itu adalah energi, lemparan energi ke masa depan. Sering-sering berdoa, jadilah energi ke masa depan. Minimal teman-teman semua sejauh-jauhnya itu nyampe akhirat. Tidak ada doa yang sia-sia. Ya Allah, sekian tahun saya mengontrak. Berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Ditagih oleh si pemilik rumah. Kadang harus pindah karena rumahnya mau dipakai. Ya Allah, anak-anak saya sudah besar. Saya mohon kemurahan hati-Mu ya Allah. Saya mohon kemurahan-Mu ya Allah. Saya mohon kemahalan lembutan-Mu ya Allah. Kasihanilah hamba. Kasihanilah keluarga hamba. Beri hamba kemampuan untuk memiliki rumah. Atau berikan saya rumah ya Allah. Benar nggak? Nyaman nggak teman-teman? Ya Allah, setiap perjalanan saya selalu menggunakan angkutan umum. Sering-sering pakai motor, sering kehujanan, sering kepanasan. Dan sebenarnya itu nggak aman ya Allah. Saya harus menghisap udara kotor. Anak-anak saya menghisap udara kotor. Apalagi si kecil ya Allah. Tidur di atas tang motor. Itu sangat tidak aman. Ya Allah,
Engkau yang menciptakan hamba, Kau yang menciptakan anak hamba, Kau yang memberi kami rizki. Maka ya Allah, perbesarkanlah rizki hamba ya Allah. Perbesar rizki hamba ya Allah. Agar hamba bisa memiliki kendaraan yang nyaman, yang irit, yang aman. Benar teman-teman semua? Lalu Anda bayangkan Anda mengendarai mobilnya, ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdalah sendiri sebagai self-talk. Paham teman-teman semua? Hamdalah sendiri sebagai self-talk. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ucapkan berulang-ulang sampai bayangkan. Nah, teman-teman semua. Sekarang, bagaimana mengarahkan self-talk kita? Anda harus selaras dengan pikiran. Self-talk dengan pikiran. Tugas Anda adalah, bayangkan apa yang Anda inginkan itu terjadi, tercapai. Anda hidup dalam bayangan Anda. Anda hidup, jadi bayangkan sebuah film. Nah ini, bayangkan sebuah film. Di mana dalam film itu Anda sudah mencapai banyak hal. Anda sudah memiliki rumah yang Anda inginkan, Anda memiliki kendaraan yang Anda inginkan, Anda berlibur dengan ke tempat-tempat yang Anda inginkan, dan macam-macam. Dalam bayangan Anda itu. Oke, dalam bayangan Anda itu. Anda bayangkan. Sambil Anda membayangkan, ucapkan, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Zikir aja. Ikuti aja zikirnya maunya apa. Terserah. Parameter self-talk Anda benar adalah ketika hati Anda kayak terisi dengan energi positif. Dengan kebaikan. Nyaman banget. Adem banget. Oke. Sampai sini paham teman-teman semua? Jadi, kesimpulannya apa? Evaluasi self-talk kita. Tempatkan self-talk sesuai fungsinya. Ketika ada imajinasi negatif, istighfar. Ketika ada bayangan-bayangan positif, ucapkan hamdalah. Tetapi bayangan-bayangan ini mestilah berasal dari kebutuhan-kebutuhan kita. Meskipun bisa jadi Anda kemudian sekelebat gitu ya, misalkan, enak banget kalau ada rujak, alhamdulillah nih rasanya nih. Nah, bisa jadi kayak gitu self-talk. Kalau masih nangis, Pak, nggak apa-apa kalau masih nangis, istighfar. Istighfar ya. Oke. Oke, teman-teman semua. Clear? Kalau clear, saya izin. Oke, gitu aja ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Rian Martena. Buka suara. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam, silakan. Ya, Coach, ini jadi benar-benar yang judulnya evaluasi self-talk. Ya, alhamdulillah, jadi saya evaluasi diri sendiri yang tadinya sebelum 2 bulan yang lalu mengenal MUPS, sampai akhirnya sekarang udah. Insya Allah, Kamis ini saya berangkat, Coach, ke Sydney. Dengan perasaannya dengan lebih happy, lebih tenang, dan memang menurut saya namanya self-talk juga itu salah satu bentuk keimanan takwaan kita kepada Allah ya, karena kan pikiran negatif gimana pun yang masuk itu ada pikiran jin lah yang nggak baik gitu ya untuk kita. Memang kalau misalnya reality sih sebetulnya saya belum mendapatkan uang yang cukup untuk ke sana, masih kurang 60, tapi itu nggak direct gitu, Coach. Maksudnya tenang aja. Ya entah itu mungkin nanti akhirnya saya memang ada harus menjual barang, setelah self-talk ini jadi lebih jelas untuk apa ya, yang harus saya lakukan, yang harus saya tuju, lebih gampang untuk mengsetnya gitu. Tapi yang mau saya tanyakan, apabila sampai akhirnya saya harus meminjam amanah itu bagaimana ya, Coach ya? Sebentar, kalau apabila udah jadi apa belum?
Belum. Jadi pengennya gimana? Ya maksudnya meminjam uang lah, entah itu Iya. ke keluarga atau ke teman. Bahkan itu pun self talk, Mbak. Mbak udah berself talk. Bagaimana kalau saya pinjam duit? Itu self talk. Oke. Dan Mbak bertanya, apa yang harus saya lakukan bagaimana bila begitu? Iya. Yang menciptakan self talk. Iya. Tapi maksudnya kalaupun memang misalnya saya kan juga lagi masih ada usaha yang saya jual nih, Coach. Tapi kan nanti rezeki yang mana, maksudnya itu nanti akhirnya barang kejual atau enggak, mungkin yang kekurangannya saya jadinya meminjam gitu. Nah itu. Oke, terus? Ya sebenarnya kan namanya meminjam amanah juga berat ya, Coach. Tapi saya yakin sih kalau akhirnya saya harus meminjam, itu cara Allah untuk saya belajar. Mungkin untuk berhutang bagaimana saya... Bukan, itu bukan cara Allah, itu pilihan Anda. Jangan nuduh Allah, itu pilihan Anda. Maksudnya dalam artian gini, Coach, kan kita memilih nih, Coach. Kalaupun memang akhirnya saya memilih berhutang, mungkin kan itu salah satu bab yang akhirnya saya pinjam uang dan memang harus beramanah, harus segera dikembalikan. Jadi ketika saya melakukan, misalnya saya meminjam, ya saya cuma berdoanya sama Allah, ya semoga amanah ini segera secepatnya, ataupun mungkin ya kalau bisa sih enggak gitu kan, tiba-tiba misalnya ada yang rumah kejual atau gimana gitu loh, Coach. Oke, sekarang perhatikan. Ya. Ini nih pikiran kita. Jadi ini logika lalat mencari sampah, kupu-kupu mencari bunga. Betul. Bagaimana cara bagaimana cara dapat uang cepat, uang besar dengan cepat? Pikiran kita hutang, maka kita akan selalu terpola ke hutang. Oke, Coach. Sekarang pertanyaan saya, lebih berat mana bagi Allah? Menjualkan rumah Anda atau memberi Anda pinjaman? Mana yang paling berat untuk Allah lakukan? Meminjamkan uang. Emang buat Allah itu juga berat? Oh iya sih, Coach. Tapi paling nggak ada yang berat untuk Allah sih, Coach. Nggak ada yang berat. Jadi jangan nuduh Allah kalau gitu, paham ya? Allah, iya. Nah ini sampai di sini kita istighfar dulu deh. Oh mungkin ini yang terbaik buat saya. Enggak ada yang berat buat Allah. Tapi pikiran kita yang mana yang dianggap masuk akal, benar? Jual rumah kan agak lama, belum lagi tawar-menawar. Emang dikira jual rumah kayak jual tempe? Kan gitu pikirannya. Sementara kalau pinjam duit cepat, asal ada orang yang punya duit aja, cepat set gitu kan. Satu malam juga bisa, misal. Tapi kalau untuk saya sih mungkin minjem uang juga berat ya, Coach. Dalam artian kan kita harus bersiap untuk apa namanya kecewa gitu kalau misalnya nggak dapat pinjaman itu. Nah, cuma kan pikiran Mbak udah terpola dari tadi ngomong kata-kata pinjam uang diucapkan berapa kali. Ya Allah, iya deh ya kalau bisa jangan sih, Coach. Kayak gitu, paham nggak? Iya, paham, Coach. Nah, ini ada orang butuh uang sekitar 100 juta lebih untuk operasi istrinya. Kejadiannya itu jam 2 malam di sebuah masjid. Dia bilang jam 9 pagi, deadline uang itu harus masuk. Maka istrinya dioperasi. Dari jam 2 malam, kenapa jam 2 malam? Karena ada orang ngeliat gitu ya. Jadi dari jam berapa dia ada di situ nggak tahu. Nangis sambil berdoa. Saking nangisnya itu nangis banget. Orang yang melihat ngomong gini, ya Allah kabulkan deh, tolong deh kabulkan, saya nggak tega ngelihatnya gitu. Nangis itu di masjid itu sampai azan subuh. Nah kemudian sebelum azan subuh tuh salah si imam tuh manggil, kenapa kamu nangis kayak gitu? Ya ini saya butuh uang sekian ratus juta buat pengobatan anak saya. Oh ya sudah, semoga terkabul ya. Iya amin. Udah aja gitu doang. Nah kemudian habis sholat subuh ada juga tuh jamaah lain yang datang. Si jamaah itu orang kaya lah. Terus pada ngumpul habis sholat subuh tuh. Nah orang yang butuh duit itu masih di pojokan tuh, masih berdoa. Nah dia ngumpul terus dia ngomong gini, saya tuh mau zakat, cuma saya nggak mau zakat itu ke lembaga gitu. Ini mesti ke orang yang butuh gitu. Ngomong gitu. Kaget sih imam masjid sama orang yang ngeliat tuh kaget. Dipanggil tuh orang yang berdoa tadi. Sini Pak.
Bapak kenapa berdoa kayak gini sampai nangis-nangis? Iya nih, kata istri saya butuh sekian, sekian, sekian. Butuh berapa totalnya, Pak? Sekian. Itu angkanya persis banget loh dengan jumlah zakatnya si perusahaan dari si orang kaya tadi. Masya Allah. Persis banget. Kayak gitu. Nah, yang membatasi kita untuk tidak berdoa seperti itu adalah seringkali rasa tidak layak. Aku kan banyak dosa. Seringkali ya, tapi belum tentu kepada Mbak loh. Kayak gitu. Nah, itu batasannya, Mbak. Jadi kalau saya nih prinsipnya berdoa sampai terkabul. Atau saya mati. Nah, kalau saya mah. Kalau saya ya. Kalau saya berdoa sampai terkabul atau saya mati. Udah pilihannya gitu aja. Terkabul atau mati. Gitu. Kalau saya. Kalau nggak terkabul ya mati gitu loh. Artinya apa? Sepanjang saya hidup berdoa dengan doa yang sama. Minta dengan doa yang sama. Dan ingat, jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Jangan berkhianat. Oke, gitu ya. Ya, makasih banyak ya, Coach. Sama Sama-sama. satu lagi, Coach. Ini yang tadi ketika tadi ada sedikit terapi yang Coach bilang yang malaikat itu, pada saat dulu kan saya pertama di terapi itu kan benar-benar yang nangis, mual, memuntah. Tapi pas tadi itu dilakukan di sini, saya kayak senyum aja gitu, Coach, happy. Berarti mungkin sudah ada perbaikan hati ya, Coach ya? Betul, betul. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak ya, Coach. Sama-sama. Oke. Kemudian Ayi Hapsari. Ya, Coach. Saya mau tanya yang terapi Coach citra diri. Kan saya udah lakukan citra diri 3. Terus tapi perasaan tuh biasa aja datang. Terus saya tanya pendamping, kata Coach ulangi lagi. Terus saya sebelum mengulangi itu tanya ke kakak saya, sebenarnya waktu saya masih dalam kandungan bagaimana begitu. Terus kakak menceritakan bahagia aja, baik-baik saja, kondisi ibu bapak biasa gitu. Ya pokoknya dalam kondisi yang nyaman dan benar-benar diharapkan, karena memang waktu itu saya lahir kembar gitu, jadi ya kan ada yang minta kalau perempuan semua nanti buat saya, kakaknya satu lagi kalau laki semua buat saya. Ternyata kan Allah mengabulkannya perempuan laki gitu, jadi nggak jadi. Subhanallah. Aja gitu. Itu sebenarnya udah clear apa belum ya, Coach? Patokannya bukan Anda cari pembenar, bukan cari pembenar. Itu kan sebenarnya nggak sadar Anda cari pembenar. Oh, aku berarti nggak ada apa-apa karena memang dulu baik-baik aja. Itu cari pembenar namanya. Yang kita cari bukan pembenar keluar, tapi pembenar ke diri sendiri. Ingat, fokus aja ke durasi. Minimal 30 menit ya. 30 menit per satu. Oke, satu gambar, satu citra diri, satu gambar. Kalau emang itu udah lega, patokannya lega, bukan hambar, bukan biasa aja. Lega banget. Oke. Difahami? Ya, emang lega bisa aja jadi. Kalau lega ya udah cukup ya. Gitu ya. Sip. Oke, baik. Terima kasih ya. Kemudian Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Ini pertanyaannya ada 2. Yang pertama itu, dulu ketika saya analisa tanda tangan ada 8 gambar. Yang gambar terakhir itu berkaitan dengan anak yang paling kecil yang baru lahir, dan itu adik saya berarti ya kan, Coach. Itu udah lumayan sering saya sampai hari ini tadi pun masih saya pono gitu, istighfar. Ada kejadian yang berkaitan dengan adik saya tersebut. Dia masih selalu kemarin-kemarin itu dia masih tergantung dengan saya gitu. Dan saya tidak ketika saya selalu pono dia, memang belum tuntas kayaknya, Coach. Kok lama gitu ya? Jadi pertanyaan itu, kok lama ya untuk yang satu itu? Pertanyaannya apa? Ya itu kok lama yang untuk satu itu. Mbak, kalau nanya kok lama, saya tidak tahu. Oh.
kesan-kesan itu dari dalam diri sendiri. Trauma, kedalaman trauma itu Mbak sendiri yang tahu, paham? Iya, Yang Coach. saya tahu adalah tuntaskan sampai merasa lega. Oh iya. Oke, paham. clear? Pertanyaan yang kedua, Coach. Alhamdulillah, sebelum ke pertanyaan, alhamdulillah barokallah, saya ini terima kasih banyak. Goals terbesar saya dari saya ikut 30 hari terapi, MOOCs 20 hari itu berangkat umroh yang insya Allah udah Allah kabulkan gitu. Allah kabulkan, saya sudah daftar, prosesnya sudah, yang insya Allah jadwalnya di November gitu. Alhamdulillah banget, saya bersyukur jumpa dengan grup ini gitu, Coach. Saya bersyukur banget, itu salah satu goals terbesar saya. Tapi di goals terbesar saya, alhamdulillah, di goals terbesar saya itu yang umroh itu sekeluarga, saya, suami dan 3 orang anak, dan ikut plus ayah saya. Alhamdulillah. Berhubung karena anak sekolah, dan kalau tahun itu goal saya sebenarnya bulan Ramadan gitu, Coach. Tapi dipercepat Allah, tapi ada tapinya. Saya cuma dengan suami gitu. Nggak apa-apa. Saya dengan suami gitu. Nah, itu bukan tapi, baru dengan suami. Iya, baru dengan suami. Memang ada. Dan ini bukan dipercepat. Jadi? Kan goal sebulan Ramadannya belum kejadian. Iya, belum jalan kejadian sih, Coach, yang untuk bisa bulan. Jadi nanti, nah itu dia persepsinya itu, dipercepat, seolah-olah di Ramadan nggak akan kejadian lagi, bener nggak? Oh gitu ya, Coach ya. Iya kan? Seolah-olah percaya bahwa di Ramadan nggak akan kejadian lagi. Saya masih berharap, Coach, sebenarnya itu. Tapi pernyataan dipercepatnya apa itu makna dipercepat? Dipercepat berarti kan dipindahkan waktunya kan, bener kan? Iya, Coach, iya. Dari mestinya Ramadan ke November, artinya apa? Mbak percaya dari Ramadan nggak akan kejadian, nggak sadar tuh. Saya mengoreksi kalimat itu, paham? Iya, paham, Coach. Jadi bukan dipercepat, tapi Mbak, alhamdulillah nih, dari rencana umroh sekeluarga bulan Ramadan, baru tercapai insya Allah November sama pasangan. Iya. Berarti nanti Ramadan bersama keluarga insya Allah, paham? Paham, Coach. Ya, satu lagi yang jadi pertanyaan itu, dengan ayah saya itu saya pengen banget yang berangkat November gitu, Coach. Ini saya masih mempertajam self-talk dengan apa saya gitu. Iya, ya tinggal minta sama Allah dengan cara tadi ya. Iya. Apalagi misalkan ya Allah sepanjang hidupnya bapakku belum pernah ke sana misal gitu ya. Atau katakanlah ini kesempatan terakhir misal, Allah alam lah. Itu. Okay. Iya, Coach. Makasih ya, Coach, atas pencerahannya. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Hidayati. Ya, Pak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak, begini. Buka video nggak sih? Nggak salah ya, Bapak. Terserah itu mati langkung, mangga we. Gini, waktu saya kuliah dulu tuh, kan ada teman saya lagi ngobrol-ngobrol, kemudian bicarain soal nanti kalau saya punya anak namanya ini gitu ya. Waktu itu saya bilangnya, ngapain gitu ya, nanti masih lama gitu kan ya. Nah, apa itu pengaruh ke sekarang yang saya belum memiliki anak gitu? Enggak, saya sudah ikut dari tahun 2021. Tapi saya masih banyak yang belum mengikuti setiap terapi-terapi itu tuh. Saya masih belum mengikuti terapi-terapinya. Banyak, belum semua, baru sebagian gitu. Kenapa? Nah itu saya juga nggak tahu kenapa ya. Enggak, yang tahu diri sendiri. Terkadang ya kayak males aja gitu tuh. Nah itu malas tuh jawabannya. Maunya apa? Ya maunya bisa melaksanakan terapi dengan baik dan benar, terus agak lamaan itu tuh yang kurang bisa, agak lamaan gitu tuh. Sebentar. Agak lama apa? Dalam saat terapi, misalnya saya pernah tuh coba istighfar gitu ya. Tapi itu cuma sebentar gitu tuh.
Oke. Mbak, Mbak ikut program apa? Gimana? Mbak ikut program apa? Itu tadinya mau coba yang 30 hari. Tapi 30 hari terapi. Oke, cukup. Saya tanya lagi. Mbak udah baca Al-Baqarah 3 hari tamat selama 3 kali? Sudah. Apa rasanya ketika itu? Lebih nyaman, lebih ngerasa. Oke, hanya lebih nyaman. Oke. Sekarang kemudian Mbak sudah praktek terapi citra diri? Belum. Udah membakar kenangan? Belum. Oke. Ya udah Mbak balik lagi ke Al-Baqarah ya. Nanti setelah Al-Baqarah 3 hari kabarin lagi ya. Siap. Sip, itu aja dulu ya. Oke. Ya. Sip. Kemudian Mbak Aryani. Ya, baru bisa coach. Ini Oke, coach gimana? mau nanya yang apa sih yang terapi bayi itu kan saya tuh kembar. Terus saya diambil sama uak saya dari 7 bulan, umur 7 bulan. Terus kembaran saya sama orang tua kandung saya. Jadi kenangan di masa kecil itu sama ibu kandung tuh lupa, malahan nggak ingat gitu. Oke, Yang pertanyaannya mana ya? apa? Pertanyaannya itu kan ada di terapi citra yang bayi itu ke berapa ya? 2 apa ketiga sih? Nah itu apa tetap harus diselesaikan gitu. Terus kan yang uak saya itu udah meninggal. Yang mana Itu yang aja? harus saya ya? Oke. Baik, jangan dianalisa ya. Kerjakan aja. Sesuai gambar-gambar atau instruksi yang diberikan, kerjakan aja ya. Biarkan pikiran bekerja sendiri. Paham? Iya. Jadi tetap aja jangan gitu. dianalisa. Satu lagi, Jangan dianalisa. Oke. Satu lagi. Saya kan punya rencana pengen bikin kegiatan ada parenting buat orang tua wali murid. Itu pengen ngadain acara parenting. Tapi saya masih punya self talk negatif. Saya bicara seperti apa-apa nanti di depan orang tua murid, sementara anak saya aja masih begini. Itu self talk, ngebangun self talk positifnya gimana ya coach ya? Jangan dibangun self talk positif, tapi hancurkan self talk negatifnya dulu ya. Caranya bahasa kalimatnya? Itu tadi kalimatnya kenapa coba? Masalahnya di mana? Kenapa? Kenapa enggak mau jadi pembicara parenting? Karena anak saya aja kok masih begini. Anak nanti saya orang tua aja murid kok masih kayak gitu, benar? Iya. Benar? Kayak gitu gimana Mbak? Anaknya kayak gitu gimana? Jadi Allah hadiahi anak saya tuh luar biasa coach gitu. Kan ini masih saya terapi ya. Saya nanya kayak gitunya gimana Mbak? Tolong diperjelas. Kayak gitunya gimana? Tolong diperjelas. Belum mau sholat, yang usia mau 10 tahun. Nah, itu bukan karena Allah ngasih hadiah. Jadi? Salahnya Mbak adalah Mbak nuduh Allah. Ini gara-gara Allah nih, makanya anakku kayak gini. Kalimat Mbak diperhalus, Allah ngasih hadiah seperti ini. Oh gitu. Sadar nggak? Iya. Bener nggak? Karena ini gara-gara Allah, pikiran Mbak nutup dari cara-cara untuk mengatasi anak Mbak. Nggak ada pikiran, nggak ada gagasan. Orang yang mau gara-gara Allah ya terserah Allah aja. Iya benar. Jadi Iya kan? ngerubahnya. Nah, ingat setiap anak lahir suci. Dari Allahnya hadiahnya suci. Orang tuanya lah yang membuat dia titik-titik. Jadi daripada nyalahin Allah, mendingan evaluasi diri. Terapi itu anak. Nah, Mbak ikut program apa? 30 hari, Coach. Nah, kalau ikut program 30 hari, bereskan dari kandungan. Semasa anak itu masih dalam kandungan. Oke? Mbak udah baru ikut apa udah lama ikutnya? Program 30 hari terapi? Udah mau analisa tanda tangan. Oke, nah mau analisa tanda tangan berarti nanti ketemu tuh masalah-masalah di analisa tanda tangan. Tapi self talk Mbak itu negatif banget dengan mengatakan, oh ini hadiah dari Allah kayak gini, seolah-olah Allah udah ngasih jelek kayak gitu loh. Padahal dari Allahnya suci loh. Tapi nuduh Allah nih gara-gara Allah.
Paham ya? Iya paham. Terus Ya. kaitannya dengan yang tadi, kegiatan tadi gimana tuh? Biar Nggak penting supaya, kegiatan tadi. Kegiatan tadi nggak penting. Penting ke anak Mbak dulu, beresin dulu. oke. Ya, siap Coach. Oke, sip. Baik, ini teman-teman semua udah jam 10.16 saya jemput anak. Mohon maaf saya nggak bisa jawab semua pertanyaan. Kalau Anda ada pertanyaan silahkan sampaikan di grup. Saya cukupkan sampai di sini. Poinnya apa? Poinnya adalah berdoa. Berdoa dan beristighfar. Kalau Anda sadar tuh ya, berdoa dan beristighfar. Oke teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kalau ada yang salah murni dari saya pribadi, kalau ada yang benar hanya dari Allah saja. Kayak gitu ya, dan jangan bilang terima kasih Pak Sofyan, tapi alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas nikmat ilmu ini, mudahkan hamba untuk mengamalkan ilmu ini. Bu Aditya, bila ada pertanyaan, bila ada yang belum paham, Anda tonton dulu materi ini, dan boleh japri saya kapan-kapan ya Bu Aditya ya. Jadi sekali lagi, tonton dulu materi ini, kalau ada pertanyaan silakan dicatat, bagian yang tidak mengertinya tolong dicatat, nanti boleh tanyakan ke saya kapan-kapan. Terima kasih ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.